Hadir, Bu. Arya, Hadir, Bu. Brian, hadir Bu. Dimas, Hadir, Bu. oke ternyata hadir semua ya. Pada minggu kali ini kita akan masuk ke materi baru. Ada yang tahu materinya apa? Bu. Oke, kita akan masuk pada teks prosedur. Mungkin ada yang tahu teks prosedur itu apa? Belum, Bu. Oke. Silakan keluarkan bukunya dan buka halaman 9. Baik, Bu. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang teks prosedur. Sudah ada yang tahu apa itu teks prosedur? Belum, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu teks prosedur. Teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang membantu seseorang untuk membuat sesuatu. Sekali lagi, Ibu akan ulangi pengertian dari teks prosedur. Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisikan tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Teks prosedur ini juga memiliki tujuan tersendiri, yaitu membantu seseorang memahami bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu dengan tepat. Nah, teks prosedur ini juga diklasifikasikan menjadi 3 jenis apa saja. Yang pertama, teks yang memuat cara penggunaan alat atau suatu benda. Yang kedua, teks yang memuat cara melakukan suatu aktivitas tertentu. Yang ketiga, teks yang memuat sifat-sifat atau kebiasaan tertentu. Lalu, teks prosedur ini memiliki ciri-ciri. Apa saja ciri-cirinya? Berisi langkah-langkah atau tahapan yang berupa poin-poin atau bisa juga berupa paragraf. Poin-poin ini saling berkaitan dan menunjukkan urutan langkah yang tepat dalam pembuatan teks prosedur. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Kalimat saran mengarahkan kita agar kita melakukan teks prosedur atau membuat sesuatu dengan tepat, dan sebaliknya kalimat larangan itu mengarahkan kita agar kita tidak salah langkah. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Nah, dijelaskan secara detail agar seseorang yang membaca lebih memahami lagi. Nah, setelah itu ada berisi informasi yang bersifat objektif. Objektif yang dimaksud adalah penulis yang melakukan percobaan lalu hasilnya dituangkan dalam bentuk teks prosedur, atau bisa juga teks prosedur dalam paragraf. Dan yang terakhir, terdapat bilangan urutan atau angka yang membantu kita melakukan tahapan-tahapan teks prosedur dari awal hingga akhir. Kita akan masuk pada bagian macam-macam teks prosedur. Nah, yang perlu kalian ketahui, teks prosedur itu terdapat 2 macam. Yang pertama, teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Apa itu teks prosedur sederhana? Teks prosedur sederhana adalah teks prosedur yang berisikan hanya 2 hingga 4 langkah saja. Jadi dia sangat sederhana dan hanya memiliki sedikit langkah-langkah. Nah, yang kedua, teks prosedur kompleks, yaitu teks prosedur yang terdiri dari banyak langkah. Nah, dari banyak langkah itu, langkah-langkah yang satu dan dengan yang lainnya itu saling keterkaitan. Oke, setelah itu kita lanjut ke struktur teks prosedur. Apa saja strukturnya? Di sini ada pengantar atau pembuka, setelah itu material, selanjutnya langkah-langkah, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, pada bagian pengantar atau pembuka itu terdapat judul dan bisa juga kalimat-kalimat pembuka atau kalimat introduksi serta tujuan dari apa yang kita lakukan. Nah, yang kedua itu material. Nah, di sini kita harus menjelaskan bahan dan alat apa saja yang sudah kita siapkan untuk membuat sesuatu. Yang ketiga, langkah-langkah, yaitu urutan pembuatan dari awal hingga akhir yang harus kita lakukan secara runtun. Nah, yang terakhir terdapat simpulan. Simpulan itu keseluruhan tahapan dan apa yang kita capai dari awal hingga akhir dalam proses pembuatan sesuatu. Nah, inilah macam-macam teks prosedur dan strukturnya. Setelah itu kita masuk kepada kaidah pembahasaan.
pertama itu menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang pertama, contohnya siapkan, hindari, dan panaskan. Nah, yang kedua menggunakan kata teknis yang berhubungan dengan bahasa. Nah, yang ketiga itu menggunakan kata umum, misalkan kemudian, setelah itu, lalu. Nah, yang keempat menggunakan kalimat persuasif atau kalimat ajakan. Misalnya, marilah kita menjaga kesehatan dengan berolahraga secara rutin. Setelah itu, kita menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Nah, terakhir, verba dan material atau tingkah laku. Nah, contohnya, haluskan bumbu-bumbu. Selanjutnya, panaskan air itu hingga mendidih. Baik, itu adalah beberapa penjelasan dari teks prosedur. Ibu harap kalian semua memahaminya ya. Dan Ibu ingin kalian mencoba membuat teks prosedur di rumah dan akan Ibu tanyakan kembali pada pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.